Novel menikah saat SMA part 43. Beristirahat telah berbunyi. Boy dan Bunga berjalan beriringan menuju kantin. Tidak lupa dengan Tamrin, Icok dan Bisma di belakangnya. Sedangkan sahabat Bunga ditinggal. Bunga mendekat ke arah Boy. Boy, ntar kamu hubungin Adam ya, ajak ke kantin suruh yang lainnya. Lirik Bunga. Boy mengernyit. Kenapa? Tadi lo yang suruh tinggalin. Udah kangen aja sama mereka. Tanya Boy dengan nada tak kalah melirih. Bunga berjalan dengan posisinya yang semula seraya mengangguk manis. Boy berdehem. Oke. Bunga tersenyum dengan penuturan Boy. Beberapa menit kemudian mereka sampai di kantin dan duduk di meja kosong. Mana HP lo? Pinta Boy saat Bunga baru mendudukkan ekornya di samping Boy. Buat apa? Boy menyorongkan tangannya di hadapan Bunga. Pinjam aja lah, paksa Boy. Bunga tidak mau berdebat lagi. Ia mengambil ponsel yang ada di saku roknya lalu memberikannya pada Boy. Boy membuka ponsel Bunga lalu menghidupkan data ponselnya. Kemudian Boy membuka aplikasi WhatsApp dan mulai membuka ruang chat antara Bunga dan Adam. Adam loh. Gue lagi di kantin, kesini sekarang, ajak yang lainnya. Setelah selesai memberi pesan pada Adam, Boy mematikan sambungan data Bunga dan memberi ponsel itu pada pemiliknya. Udah gua chat, ujar Boy santai. Bunga mengernyit. Siapa? Bunga langsung membuka ponselnya dan melihat aplikasi sosmednya. Ternyata dugaannya benar. Boy telah berbuat sesuatu yang sangat ia ingin lakukan, tapi enggan dilakukan. Oh iya, gue saranin emot love-nya dihapus saja. Lanjut Boy memberi saran. Bunga menatap Boy tajam. Enggak, ketus Bunga. Boy mendekat pada kuping kanan Bunga. Enggak boleh melawan sama suami. Bunga mendengus pelan lalu menyorongkan ponselnya pada Boy. Ganti aja sendiri. Gue maunya lo yang ganti sendiri. Bunga menghela napasnya. Oke. Kemudian Bunga membuka nomor kontak yang ia save. Lalu ia mencari nomor Adam yang mulai mengeditnya. Bunga menghapus emot love yang tertera di barisan nama kontak Adam. Udah, lirik Bunga saat selesai mengerjakan apa yang diperintahkan Boy. Boy berdehem. Bunga yang mendengarnya segera meletakkan ponselnya ke dalam saku roknya. Tiba-tiba segerombolan orang datang ke meja yang ia duduki oleh Boy dan Bunga. Nih, sorong salah satu orang yang ada di gerombolan itu. Boy dan Bunga mengambil makanan yang orang itu corongin. Makasih, ujar Boy dan Bunga kompak. Orang itu mendudukkan pantatnya di kursi kosong yang ada di hadapan Bunga. Besok gue gak mau pesanan kalian, ucap Icok, orang yang menyorongkan makanan tadi. Bunga tak mengubrisnya. Ia tetap makan layaknya tidak ada orang di hadapannya. Sedangkan Boy menatap Icok dengan penuh tanda tanya. Boy mengangkat alisnya sebelah. Kenapa? Tanya Bisma yang keponya minta ampun. Icok membuang napasnya pelan. Iya dari stand tadi gue ngeliat mereka mesra banget. Sedangkan gue punya pacar tapi kayak ndak punya. Bunga tersedak dalam makanannya. Lo punya pacar? Tanyanya lalu ketawa. Icok menatap Bunga kusut. Emangnya gue ndak bisa apa kayak Boy? Dapat cewek cantik kayak Allah. Sesal Icok lalu menaik turunkan alisnya pada Bunga. Boy yang melihat reaksi Icok pada Bunga segera berdiri dari duduknya. Lalu menggoyang kepala Icok. Jangan natap cewek gue kayak gitu, spontan Boy. Lalu duduk kembali. Bunga membeku di tempatnya. Ia mengulang-ulang kata demi kata yang Boy keluarkan dari mulutnya. Hal itu Bunga lakukan untuk melakukan uji coba bahwa ia tidak salah dengar. Icok mengelus-ngelus kepalanya, kemudian memilih diam. Bisma ketawa di tempatnya. Sedangkan Bunga menatap Icok penuh kasihan. Tamrin, hanya diam tak bergeming dengan makanan yang ia pesan. Beberapa menit kemudian, datang Adam dengan dua pengawal di sampingnya, Niki dan Dila. Adam berdehem. Boy yang sudah menyelesaikan makanannya, menyuruh mereka untuk duduk di kursi yang kosong. Adam, Dila, dan Niki pun duduk di kursi yang kosong. Adam duduk di sebelah Bunga, di sebelah kiri Adam ada Niki. Sedangkan di samping kiri Bunga ada Boy, dan di depan mereka ada Dila, Bisma, Icok, lalu Tamrin. Lo kok duduk di situ, Dil?
Tanya Bunga heran. Pasalnya, sahabat Bunga yang lain duduk di dekat Bunga, sedangkan Dila malah duduk di samping Bisma. Dila tersenyum manis seraya menatap Bisma. Begitu juga sebaliknya. Bisma menatap Dila, tapi ia tidak tersenyum. Bisma berdehem grogi lalu menelan salivanya pelan. Gue sama Dila pacaran, gini Bisma. Bunga membulatkan bola matanya besar. Lo kok gak cerita? Tanya Bunga cepat. Dila menunjukkan deretan giginya sebagai responnya. Gue juga, ujar orang yang duduk di samping Adam. Jangan bilang orangnya Icok, sanggah Boy, karena tadi Icok berbicara kalau dia sudah pacaran. Ya kali ada yang mau dengan cowok cabir kayak Icok. Niki mengangguk seperti tidak terjadi apa-apa. Lagi-lagi Bunga membulatkan bola matanya besar. Lo sama Icok? Tanya Bunga terbata-bata. Niki mengangguk lebih cepat dari tadi. Begitu juga Icok. Ia mengangguk dengan cepat seraya mengeluarkan senyum sumringah yang terukir di wajahnya. Bunga menepuk jidatnya pelan, lalu menghela napasnya. Lo Adam, masih jomblo kan atau udah ada kayak mereka? Tanyanya. Adam ditanya seperti itu, jadi linglung dibuatnya. Hah? Maksud gue masih jomblo kok, jawab Adam. Bunga bernapas lega. Boy tidak terima akan reaksi Bunga saat mendengar Adam masih jomblo. Kenapa lo kayak gitu? Lo suka sama dia? Dua pertanyaan keluar dari mulut Boy. Bunga menelan salivanya seraya menatap ke arah kirinya, ke arah Boy. Kemudian tersenyum menggoda. Gue nanya serius. Aku jawab serius. Boy melipat kedua tangannya di depan dadanya. Gue mau jawaban yang pasti. Bunga cinta mati sama lo, ujar orang yang sedari tadi hanya mendengarkan percakapan manusia lain yang ada di sekitarnya. Semua orang yang ada di sini menoleh ke arah Tamrin berada, kecuali Bunga. Mereka menatap Tamrin dengan penuh tanda tanya besar. Begitu juga Boy. Bunga saja tidak pernah mengatakan bahwa dia cinta mati sama Boy. Tapi kenapa Tamrin yang mengatakannya? Apa Tamrin bisa baca pikiran orang? Bunga tertawa renyah saat tatapan yang lain berpusat pada Tamrin. Alhasil, mereka memutuskan tatapan itu dan menatap orang yang tertawa sendirian itu. Padahal tidak ada yang lucu di sini. Jangan dilas sekarang, napa?